Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada kabar terkini terkait dengan tenaga honorer ya, yang di dalam aturan itu ada batas eh, waktunya, yaitu tanggal 28 November, sebagaimana di video beberapa waktu yang lalu. November 2028, khususnya tanggal 28 ini ada penghapusan ya tenaga honorer. Tapi ada kabar baik ya. Ini ada kabar baik yang saya dapatkan dari CNBC Indonesia, yaitu judulnya kabar baik buat honorer PNS. Ya, honorer kok PNS ini ya, judulnya agak kurang pas. November 2023 tak semua dipecat ya. Kita lihat beritanya seperti apa. Kita baca ya. Pemerintah memberikan kabar baik terkait penghapusan penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Berarti harusnya di sini buat tenaga honorer atau non-PNS gitu harusnya. Yang akan dilaksanakan pada November 2023. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB Alex Denny mengatakan, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), penanganan tenaga honorer itu telah mengerucut pada satu opsi. Wah, ini kabar menarik ya. Kata dia, opsi itu ialah seminimal mungkin memberhentikan para tenaga honorer dan juga seminimal mungkin memberikan dampak pada pembengkakan anggaran. Itu opsinya. Jadi meminimalkan pemberhentian para tenaga honorer, berarti ada ya, dan meminimalkan terkait dengan pembengkakan anggaran. Namun opsi jelasnya dari keputusan ini menurut Denny masih perlu dirinci lebih detail pada rapat pekan depan. Tapi ada alternatif lain yang kemungkinan mengerucut adalah bagaimana resiko pemberhentian seminimal mungkin. Resiko anggaran membengkak seminimal mungkin itu yang lagi kita formulir, ujar dia saat ditemui di Jakarta 27 Januari. Hingga kini Alex menekankan sebetulnya ada 4 opsi yang tengah dibahas untuk menangani para tenaga honorer yang jabatannya akan dihapus seluruhnya pada 28 November 2023 ya, ini salah ini ya, 22 ini. Seluruh opsi yang dibahas itu pun akan kita kata dia juga telah dikomunikasikan Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dengan Presiden Joko Widodo. Minggu depan kami akan meeting lagi dengan asosiasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Ini juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Solusi yang digagas Pak Menteri sudah disampaikan ke Pak Presiden untuk dapat respons seperti apa, baru kita kerucutkan lagi strukturnya. Sebagaimana diketahui, penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer ini dilakukan pemerintah seiring dengan terbitnya Surat Menpan dan RB nomor 8185M garis miring M titik SM titik 02 titik 03 garis miring 2022. Surat edaran yang terbit pada 31 Mei 2022 itu diantaranya menyinggung soal penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah mulai 28 November 2023. Jadi hanya 2 tenaga, yaitu ASN dan P3K dan PNS ya. Tenaga ASN itu hanya 2, jadi tidak ada tenaga honorer. Maka tenaga honorer itu akan dihapus setelah tanggal 28 November. Kalimat yang terdapat dalam surat edaran tersebut ialah menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November. Karena mandatnya PPK
kan seperti itu, 28 November 2023 dihapus. Kita dengan apeksi, apkasi, dan apsi sedang merumuskan formula solusi terbaik. Ada 4 alternatif dan ada alternatif lain yang kemungkinan mengerucut, ujar Alex Denny. Pembahasan penanganan tenaga honorer ini sebetulnya juga telah dilaksanakan oleh Kemenpan RB bersama DPR pada 21 November 2022. Opsi yang muncul saat itu adalah tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Demikian Bapak Ibu, informasi terkini. Mudah-mudahan tenaga honorer nanti setelah tanggal 28 November ini akan mendapatkan jalan terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.